Hai 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 sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya hanya di 10 Amazing yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Anak motor adalah istilah yang merujuk pada para penggemar dan penggiat riding motor yang tergabung dalam sebuah komunitas atau klub motor tertentu. Mereka memiliki passion yang besar dalam mengapresiasi dunia otomotif bermotor, terutama untuk kegiatan touring, motor jarak jauh maupun pendek. Yuk mengetahui 10 destinasi wisata yang cocok untuk anak motor. Langsung saja simak informasinya. Check it out! Yang pertama ada Dieng di Banjarnegara. Dieng adalah daerah pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Dataran tinggi Dieng terletak di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dieng kerap dijuluki negeri di atas awan. Lokasinya yang berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga sering diselimuti awan, utamanya pada pagi hari dan malam hari. Daya tarik wisatawan di dataran tinggi Dieng berupa wisata alam seperti Bukit Sunrise dan Telaga Warna, serta pariwisata budaya berupa situs purbakala kompleks Candi Hindu sebagai ikon pariwisata di Dieng. Gunung api Dieng terbentuk dari subduksi lempeng Samudra Hindia atau Australia yang menghunjam di bawah lempeng Sundaland. Gunung api Dieng terbentuk mulai pada zaman Pleistosen atau 2,58 juta tahun yang lalu hingga Holosen. Dieng juga penghasil sayuran, tetapi tidak hanya itu, Dieng juga penghasil pepaya gunung atau karika, buah kemar atau terong Belanda, kelembak, dan purwaceng. Peninggalan Candi Dieng yaitu ada Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Dwarawanti, Candi Bima, dan Candi Gatotkaca. Dataran tinggi Dieng dengan situs arkeologi di dalamnya merupakan ruang yang sangat terbatas. Padahal ruang tersebut sekarang dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, antara lain adalah preservasi warisan budaya, tempat ibadah, pemancingan, pengairan, pariwisata, pertanian, industri, PLTPB, dan pemukiman. Yang kedua ada Gunung Pancar di Bogor. Gunung Pancar adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Pancar terletak pada rangkaian pegunungan Jonggol yang terbentang dari Hambalang hingga Cipanas. Gunung ini memiliki ketinggian antara 300 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dengan topografi landai sampai bergelombang terjal. Dengan kemiringan sekitar 15 sampai 40%, bagian tertinggi yaitu pada puncak Gunung Pancar 800 meter di atas permukaan laut dan Pasir Astana 700 meter di atas permukaan laut. Kawasan Gunung Pancar termasuk ke dalam tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata 3.000 sampai 4.500. Jumlah hari hujan per tahun berkisar antara 150 sampai 250 hari. Suhu udara rata-rata 24 Celcius pada malam hari dan suhu tertinggi 33 Celcius pada siang hari. Dengan kelembapan udara rata-rata 58 sampai 82%. Jenis tanah di kawasan Gunung Pancar adalah potsolik.
dengan tekstur tanah yang sebagian besar berlempung dengan bahan induk dari batuan endapan dan bekuan. Gunung Pancar memiliki objek dan daya tarik wisata yang cukup menarik, yaitu pemandian air panas, makam keramat Mbah Putih yang dianggap sebagai leluhur oleh warga setempat, dan menikmati pagelaran kesenian tradisional daerah. Sarana prasarana wisata di Gunung Pancar diantaranya adalah pusat informasi, pondok kerja, sarana olahraga, area camping, tempat bermain anak, sarana pemandian air panas, rumah kecil, fasilitas penginapan, dan ruang pertemuan. Nomor 3, wisata Posong yang berada di Temanggung. Wisata alam Posong yang terletak di Desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memiliki pemandangan bak lukisan alam yang cocok dikunjungi saat libur akhir pekan. Berada di antara lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, membuat pemandangan wisata satu ini tak ada duanya. Dominasinya perbukitan, perkebunan, lereng gunung, dan lembah menghiasi wisata yang terletak di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Selain pemandangan yang bagus, suhu udara di Posong juga terbilang cukup dingin, yakni berkisar antara 10 sampai 19 derajat Celcius. Wisata ini memiliki daya tarik ketika momen matahari terbit atau sunrise yang mempesona. Selain sunrise, wisatawan juga bisa menikmati momen keindahan golden sunset atau matahari terbenam bisa dilihat di sini. Pancaran sinar matahari berwarna oranye kekuningan tampak begitu indah saat membelah kedua gunung. Posong menjadi destinasi yang tengah naik daun di daerah Temanggung karena pesonanya yang sungguh menakjubkan. Panorama yang ditawarkan adalah puncak 8 gunung di Jawa Tengah, dapat terlihat jelas dari Posong dengan catatan kondisi cuacanya cerah ya Sobat 10 Amazing. Nomor 4, Pantai Sawarna di Banten. Pantai Sawarna adalah pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga ada beberapa pantai yang memiliki ombak yang cukup besar dan sangat cocok untuk yang suka berselancar atau surfing ya Sobat 10 Amazing. Pantai ini terletak di Provinsi Banten, jaraknya dari Jakarta hampir 200 km. Akses jalan menuju Sawarna terbilang cukup menarik untuk dilalui. Untuk mencapai ke Pantai Sawarna, kita akan disuguhkan dengan jalur berkelok-kelok dan naik turun, yang membuat pengalaman perjalanan semakin menarik ya Sobat 10 Amazing. Pantai Sawarna memiliki 2 tempat wisata yang sedang menjadi favorit para wisatawan, yaitu Tanjung Layar dan Pantai Ciantir. Sebenarnya tidak hanya itu, Pantai Sawarna memiliki banyak lokasi wisata, diantaranya adalah Legon Pari, Karangbokor, Gua Lalai, Gua Langir, Pasir Putih, dan Karangtareja merupakan tempat wisata Pantai Sawarna lainnya yang layak dikunjungi. Setiap tempat wisata yang ada di Sawarna memiliki suasana khasnya masing-masing. Diawali tahun 2000-an, Sawarna sudah terkenal di kalangan blogger. Banyak blogger yang menceritakan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan dan foto di blognya
dan kemudian banyak orang membacanya dan penasaran. Dan dari tahun ke tahun, Sawarna terus didatangi oleh wisatawan lokal maupun luar negeri. Seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya media sosial populer, maka banyak pula wisatawan yang mengabadikan momen indahnya di Pantai Sawarna dalam bentuk foto maupun video yang kemudian mengunggahnya ke media sosial, yang kemudian menjadi viral dengan sendirinya. Pantai Sawarna memiliki pantai yang indah. Banyak yang mengatakan bahwa Sawarna adalah Bali kedua, karena pantai dan suasana Sawarna sangat mirip dengan Bali. Apalagi jika kalian menikmati sunset dan sunrise di Sawarna, kalian akan disuguhi dengan keindahan yang sangat luar biasa. Nomor 5 ada Ujung Genteng di daerah Sukabumi. Pantai Ujung Genteng atau dikenal juga dengan nama Ujung Gunting merupakan sebuah destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nama alternatif ini diambil dari lokasinya yang berada di ujung pulau dan memiliki bentuk yang menyerupai gunting. Di sepanjang perjalanan menuju pantai Ujung Genteng, kalian pun sudah disuguhi hijaunya pemandangan yang indah karena melewati pegunungan yang berkelok-kelok. Memiliki air biru yang jernih dan ombak yang tenang, membuat pantai Ujung Genteng cocok untuk berenang dan bermain air. Keindahan alamnya yang mempesona dipadukan dengan suasana yang tenang dan asri, menjadikan pantai Ujung Genteng tempat yang ideal untuk melepas penat dan mencari ketenangan. Daya tarik pantai Ujung Genteng yang pertama ada ayunan di kawasan bibir pantai. Ayunan ini menjadi daya tarik yang selalu menjadi rebutan para pengunjung, karena menjadi spot foto favorit para pengunjung yang ingin mengabadikan momen indah di pantai. Yang kedua ada hamparan pasir putih yang menawan. Kalian dapat menikmati hamparan pasir putih sepanjang garis pantai yang mencapai 16 km. Di sini juga kalian dapat berjalan kaki menyusuri pantai, menikmati semilir angin laut yang menyegarkan dan memandangi birunya air laut yang jernih. Yang ketiga, keindahan alam yang memukau. Ada pepohonan hijau yang rindang, bukit-bukit kecil, dan hamparan laut yang luas menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan dari 10 destinasi wisata yang cocok untuk anak motor. Jangan ganti channelnya ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat 10 Amazing, kembali lagi nih di program acara 10 Amazing.
Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja dengan 5 destinasi wisata yang cocok untuk anak motor. Langsung saja kita simak videonya. Check it out! Nomor 6, wisata Candi Rejo di daerah Magelang. Wisata Candi Rejo masuk ke dalam salah satu dari 4 desa binaan air terjun Kedung Kayang, Kabupaten Magelang. Lokasinya terbilang dekat Candi Borobudur yang hanya berjarak kurang lebih 3 km saja. Saat berada di sana, pengunjung akan disajikan pemandangan indah perbukitan menoreh yang masih sangat alami. Selain itu juga bisa melihat pertemuan antara 3 sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Meskipun menyajikan berbagai daya tarik yang menakjubkan, tetapi harga tiket masuknya masih tergolong murah ya Sobat 10 Amazing. Untuk lokasi tepatnya ada di Jalan Raya Candi Rejo, Sangen, Candi Rejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Daya tarik yang ditawarkan di desa wisata Candi Rejo, yang pertama terdapat lokasi untuk belajar gamelan Jawa. Di sana pengunjung bisa belajar memainkan alat musik tradisional berupa gamelan Jawa, sekaligus menyaksikan secara langsung para penari yang sedang berlenggak-lenggok menarikan tarian tradisional khas Candi Rejo. Yang kedua adalah menangkap ikan menggunakan alat tradisional. Kalian menangkap ikan bisa menggunakan perangkap bernama bronjong dan jaring. Karena sudah mulai jarang orang menggunakan teknik penangkapan ikan, kalian pasti akan merasakan sensasi yang lebih menantang. Yang ketiga adalah terdapat pusat makanan tradisional dengan konsep unik. Kalian yang berkunjung dapat melihat sekaligus ikut serta dalam pembuatan makanan yang akan mereka konsumsi. Menu olahannya sendiri ada banyak. Salah satunya adalah mangut beong. Nomor 7 ada Gunung Bromo. Gunung Bromo dikenal sebagai salah satu objek wisata alam yang ada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi Gunung Bromo berada di dalam kaldera Tengger bersama 4 kerucut anak Gunung Bromo, yaitu Gunung Batok yang ketinggiannya 2.440 meter di atas permukaan laut, ada Gunung Kursi yang ketinggiannya mencapai 2.581 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga ada Gunung Widodaren yang ketinggiannya mencapai 2.614 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir ada Gunung Watengan yang ketinggiannya mencapai 2.601 meter di atas permukaan laut. Ketinggian Gunung Bromo adalah sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut atau sekitar 200 meter dari dasar kaldera. Wilayahnya juga termasuk dalam kawasan vulkanik terbesar di Provinsi Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Letusan Gunung Bromo mulai terekam pada tahun 1804. Selain itu, letusan terbesar Gunung Bromo terjadi sekitar tahun 1974. Gunung Bromo juga terkenal memiliki beberapa lokasi favorit yang sering dikunjungi para wisatawan, terutama yang ingin berburu pemandangan matahari terbit. Beberapa lokasi seperti Padang Savana, Bukit Teletubbies, Pasir Berbisik, B29 Argosari, Bukit Mentingen, dan Bukit Kingkong ya Sobat 10 Amazing.
Nomor 8, Taman Sari. Taman Sari masuk dalam wilayah Rukun Kampung Taman, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Dari Keraton Yogyakarta, wisatawan dapat ke Taman Sari dengan berjalan kaki, naik becak, maupun naik andong. Kompleks Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri. Sebab sang permaisuri telah banyak turut menderita waktu Hamengkubuwono I melakukan perang Giyanti. Nama Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona. Istana Taman Sari sering disebut sebagai Water Castle atau Istana Air. Taman Sari memiliki beberapa area yaitu kolam pemandian, tempat ganti pakaian, taman-taman, dan ruang untuk menari. Selain itu, kompleks Taman Sari juga berfungsi sebagai lokasi pertahanan karena dilengkapi dengan lorong-lorong bawah tanah. Taman Sari dapat dipandang sebagai sumber otentik untuk mengenang kebesaran Sultan Hamengkubuwono I. Dulunya, sumber air yang mengairi kompleks Taman Sari diambil dari Sungai Winongo yang mengalir di sebelah barat Taman Sari. Bangunan-bangunan dalam Taman Sari adalah Gerbang Kenari, Gapura Panggung, dan Kolam Umbul Winangun ya Sobat 10 Amazing. Nomor 9, Situ Patenggang yang berada di daerah Bandung. Situ Patenggang adalah suatu danau yang terletak di kawasan objek wisata alam Bandung Selatan, Jawa Barat. Tepatnya di Ciwidey, terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Danau ini memiliki pemandangan yang sangat eksotik. Situ Patenggang juga memiliki pemandangan alam yang asri, dengan hamparan kebun teh seluas Patenggang sekitar 63 hektar, serta luas cagar alamnya mencapai 121 hektar. Situ Patenggang menjadi pilihan wisatawan, terutama bagi mereka yang baru pulang dari tempat wisata Kawah Putih. Jaraknya dari wisata Kawah Putih hanya sekitar 12 km dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Adanya legenda serta mitos Batu Cinta dan Pulau Asmara menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan selain pemandangan danau. Sekitar situ juga tersedia kios pedagang yang menjajakan khas Ciwidey seperti stroberi. Dan yang terakhir ada wisata Jagalan yang berada di daerah Bantul. Desa wisata Jagalan merupakan salah satu destinasi wisata yang menawarkan pariwisata berbasis sejarah dan kebudayaan. Masyarakat yang berkunjung akan disuguhkan dengan peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam seperti komplek yang terdiri dari Masjid Gede Mataram, makam pendiri-pendiri Kerajaan Mataram, area sendang, dan perkampungan. Perkampungan yang saat ini masih dapat dinikmati keberadaannya oleh masyarakat. Desa Jagalan masih terus melestarikan tradisi yang ada secara turun-temurun, seperti kegiatan gunungan dan kirab budaya Nawu Sendang Seliran. Kirab budaya Nawu Sendang Seliran dengan dua gunungan yaitu Gunungan Kuliner Tradisional Jagalan dan Gunungan Hasil Bumi.
Desa Jagalan dapat disaksikan setiap 1 tahun sekali dalam penanggalan Jawa bulan Recep, Minggu Wage. Desa wisata Jagalan juga memiliki beberapa pentas pertunjukan seni budaya, yaitu Sendra, Tari Mini, Ramayana, dan Wayang Tingklung. Sebagai desa wisata, Desa Jagalan juga mempunyai bermacam-macam paket kunjungan wisata. Di antaranya ada paket wisata sejarah, pendidikan, religi, rumah tradisional, kuliner, kerajinan, dan pertunjukan. Desa Jagalan juga terkenal dengan industri kerajinan perak. Para pengrajin perak yang ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam yang hingga saat ini masih dapat ditemui. Masyarakat yang berkunjung di Desa Jagalan dapat melihat secara langsung para pengrajin membuat produk kerajinan perak dan juga dapat praktik membuat sendiri karya kerajinan perak. Desa Jagalan memiliki jajanan tradisional unik seperti roti kembang waru, lego moro, ipo, dan rondo pungkum atau putri mandi. Selain kuliner khas jajanan tradisional ya Sobat 10 Amazing, Desa Jagalan memiliki fasilitas lengkap seperti kamar mandi umum, tempat beribadah, parkiran yang luas, kuliner yang khas, dan tersedianya homestay di Desa Wisata Jagalan. Itu tadi adalah 10 destinasi wisata yang cocok untuk anak motor. Tidak terasa nih, episode 10 Amazing kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu di penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya hanya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.